Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are all well. Introduce, we are from group 3. Namely, I'm Ifra Fuada, and my friend is Isna Nurulaili Zuria. I want to explain about the independent clause and dependent clause. Stay tuned. Sebelum kita lebih lanjut ke independent clause dan dependent clause, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih clause itu. Nah, a clause is a group of words which consists of one subject and verb. Nah, klausa adalah kumpulan kata yang terdiri dari pasangan subjek dan verb. Nah, klausa dibagi menjadi dua, yaitu independent clause and dependent clause. Selanjutnya yaitu independent clause. What is independent clause? An independent clause is a group of words that contains a subject and verb and expresses a complete thought. It doesn't need to be joined to any other clause because it contains all the information necessary to be a complete sentence, and usually other components so as to form a complete thought. Nah, jadi, apa sih yang dimaksud dengan independent clause? Independent clause adalah sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan verb, dan dia sudah mengungkapkan pemikiran yang lengkap. Jadi dia tidak perlu digabungkan dengan klausa lain karena dia sudah mengandung semua informasi yang diperlukan untuk menjadi kalimat yang utuh. Kemudian, three components of independent clause. Number 1 yaitu subject, number 2 predikat, number 3 a complete thought. Jadi, independent clause memiliki 3 komponen, yaitu ada subjek, ada predikat, dan yang ketiga yaitu pemikiran lengkap atau gambaran lengkap tentang apa yang terjadi atau yang dikatakan. For example, Jim reads the newspaper. Nah, Jim di sini dia sebagai subjek. Kemudian read yaitu membaca, di sini sebagai predikat. Kemudian the newspaper dia sebagai kata pelengkap. Selanjutnya yaitu the type of sentence that consists of one independent clause is called a simple sentence. Not only that, this one clause can be combined with other independent clause to form a compound sentence. Jadi, jika ada satu kalimat yang terdiri dari independent clause, itu dinamakan simple sentence. Kemudian jika ada independent clause digabung dengan satu independent clause yang lain, itu disebut compound sentence. Next, matching two clause can use number 1 coordinate conjunction, number 2 semicolon translation, number 3 adverb conjunction. Jadi penggabungan klausa satu dengan klausa yang lain, maksudnya penggabungan satu independent clause dengan satu independent clause yang lain, itu menggunakan coordinate conjunction atau kata hubung, yaitu terdiri dari for, and, but, or, yet, so. Kemudian independent clause dapat digabungkan dengan menggunakan tanda baca, yaitu titik koma. Kemudian independent clause dapat digabung dengan menggunakan adverbial conjunction, yaitu terdiri dari however, rather, therefore, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu joining clause to form a sentence can be classified into. Jadi penggabungan klausa untuk membentuk sebuah kalimat itu bisa dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Simple sentence. Simple sentence ini terdiri dari satu independent clause. For example, she prefers mangoes to oranges. Nah,
contoh di sini dia sudah memberikan informasi yang lengkap. Karena itu dia disebut dengan independent clause. Kemudian compound sentence. Compound sentence terdiri dari independent clause, kemudian ada coordinate conjunction atau semicolon or conjunctive adverb, dan terdiri dari independent clause. Nah, compound sentence terdiri dari dua independent clause yang digabungkan dengan menggunakan konjungsi. For example, Indonesia is rich with natural resources from Sabang until Merauke. However, they are not utilized wisely. Nah, di sini Indonesia is rich with natural resources from Sabang until Merauke ini adalah sebagai independent clause. Dia kalimatnya sudah jelas, sudah memberikan informasi secara utuh, kemudian digabungkan dengan independent clause yang lainnya, yaitu they are not utilized wisely. Nah, dengan digabungkannya dua independent clause ini, yaitu menggunakan tanda baca semikolon, yaitu titik koma diletakkannya setelah independent clause yang pertama. Kemudian ditambahkan konjungsi atau kata hubung, yaitu however. Kemudian diberi tanda baca koma, lalu baru kalimat independent clause yang kedua. Kemudian ada complex sentence. Complex sentence terdiri dari independent clause dan dependent clause. For example, Tom, which is very cute, is my cat. Nah, pada klausa which is very cute, dia adalah termasuk ke dependent clause. Mengapa? Karena dia termasuk ke dalam adjective clause atau kata sifat. Sedangkan pada klausa Tom is my cat, dia termasuk ke dalam independent clause karena dia sudah memberikan informasi secara utuh. Kemudian yang keempat atau terakhir yaitu compound complex sentence. Compound complex sentence terdiri dari compound sentence dan complex sentence. Example, the computer that's broken needs to be repaired, but I don't have enough money. Nah, the computer needs to be repaired. Nah, itu termasuk ke dalam independent clause karena dia sudah memberikan informasi secara utuh. Kemudian, that is broken. Dia termasuk dependent clause karena dia belum memberikan informasi secara utuh. That is broken. Itu rusak. Nah, kata that itu belum bisa menjelaskan secara utuh apanya yang rusak, kan gitu. Kemudian ada but di sini sebagai kata hubung untuk menghubungkan independent clause atau dependent clause dengan klausa-klausa yang lain. Nah, kemudian ada klausa yaitu I don't have enough money. Dia termasuk independent clause karena dia sudah memberikan informasi secara utuh. Dan dia juga sudah terdiri dari subjek, verb atau predikat, sehingga dia menjadi kalimat yang utuh dan sudah memberikan informasi secara utuh. Selanjutnya, di slide yang ketiga kita akan membahas tentang dependent clause. Nah, apa sih dependent clause itu? A dependent clause is a group of words that contains a subject and verb but does not express complete thought. They add more information to an independent clause to clarify meaning, but cannot stand alone. A dependent clause cannot be a sentence. Jadi, dependent clause itu adalah sekelompok kata yang mengandung subjek dan kata kerja, tetapi tidak mengungkapkan pemikiran yang lengkap. Dalam dependent clause ini menambahkan lebih banyak informasi ke independent clause untuk memperjelas makna, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Pada dependent clause ini juga tidak berupa kalimat. There are several different types of dependent clause including number 1,
noun clause, the function as subject or object in a sentence. Number 2, adverb clauses, the function as adverb to modify verb or adjective or other adverb. Number 3, relative or adjective clauses, the function as adjective to modify noun. Jadi ada beberapa jenis dependent clause, termasuk nomor 1, noun clause yang berfungsi sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Contohnya pada kalimat she assumed that everyone agreed with her, yang artinya dia berasumsi bahwa semua orang setuju dengannya. Yang kedua adalah adverb clauses yang berfungsi sebagai kata keterangan untuk memodifikasi kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Contohnya pada kalimat you should wait until the rain stops, yang artinya kamu harus menunggu sampai hujannya berhenti. Yang ketiga yaitu relative atau adjective clauses yang berfungsi sebagai kata sifat untuk memodifikasi kata benda. Seperti pada contoh kalimat Jakarta is a city where I was born, yang artinya adalah Jakarta yaitu kota tempat. The next, as explained above, a dependent clause is a clause that cannot stand alone. The solution is to combine another clause with dependent marker word consisting of if, when, will, after, although, as, because, before, even if, as if, even though, unless, until, in order to, since, though, whatever, whenever, and whether. Jadi, sesuai yang sudah dijelaskan di atas bahwa dependent clause itu merupakan sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Solusinya adalah dengan menggabungkan klausa lain dengan dependent marker word yang terdiri dari if, when, will, after, although, as, because, before, even if, as if, even though, unless, until, in order to, since, though, whatever, whenever, and whether. Bisa dikatakan marker word ini merupakan kata sambung agar dependent clause memiliki arti yang seutuhnya. Seperti pada contoh kalimat I want to spend my holiday in Bali because Bali is so beautiful. Artinya saya ingin menghabiskan liburan saya di Bali karena Bali sangat indah. Jadi di sini terdapat dependent marker word berupa because yang berfungsi untuk menggabungkan kalimat yang di depannya yaitu independent clause agar dependent clause ini memiliki arti yang seutuhnya. Selanjutnya yaitu tentang connecting dependent clause and independent clause. Next, connecting dependent and independent clause with subordinating conjunction allow writer to construct complete sentence which have an independent clause and a subordinate or dependent clause. Either clause can come first. Note that the clauses are separated with a comma when dependent clause comes first. Some common subordinating conjunction is before, after, because, since, in order to, although, whenever, will, or even though. Jadi pada penggabungan independent dan dependent clause ini digabungkan dengan menggunakan subordinating conjunction yang memungkinkan gabungan antara dependent clause dan independent clause akan menjadi sebuah kalimat yang kompleks atau complex sentence yang terdiri dari independent clause dan dependent clause, yang mana antara independent clause dan dependent clause ini bisa didahulukan. Dan diperhatikan juga bahwa klausa tersebut itu dipisahkan dengan koma ketika dependent clause-nya didahulukan. Ada beberapa subordinating conjunction yang umum yang biasanya digunakan yaitu before, after, because, since, in order to, although, whenever, will, or even though. Sebagai contoh pada kalimat the student acted differently whenever a substitute taught the class, di mana kalimat the student acted differently itu berupa independent clause, sedangkan whenever merupakan subordinate conjunction dan a substitute taught the class merupakan dependent clause. Jadi jika dependent clause-nya didahulukan, maka perlu diperhatikan sebelum independent clause itu diberi koma.
Jadi kalimat tersebut akan menjadi whenever a substitute taught the class, a student acted differently. Jadi antara dependent clause dan independent clause dipisahkan dengan koma. Selanjutnya yaitu example for dependent clause and independent clause. Terdapat contoh kalimat berupa he inspires me because he believes in me. Jadi di sini ada kalimat he inspires me yang menjadi independent clause, dan kalimat because yang berupa subordinate conjunction, dan kalimat he believes in me merupakan dependent clause, di mana dependent clause ini dihubungkan dengan independent clause yang di depannya dengan menggunakan subordinate conjunction yang berupa because. Maka kalimat he inspires me because he believes in me merupakan kalimat yang kompleks atau complex sentence. Sama juga dengan contoh yang kedua dan ketiga, yaitu I started writing when I was 8 dan no one could tell me where I could get some peanuts. Dimana antara kalimat independent clause dan dependent clause digabungkan dengan subordinate conjunction, dan kalimat-kalimat tersebut akan menjadi kalimat kompleks atau complex sentence. Okay, I think enough for us. Sorry if there have so many mistakes. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.